Kalau kita tidak meluangkan waktu, maunya serba cepat-cepat, kita jadinya jadi tidak paham, ya, itu berarti kita menuai masalah gitu. Karena kebutuhan kita kan bukan cuma asuransi aja. Dan kita dalam berasuransi juga tidak, menurut saya tidak perlu paranoid lah gitu. Untung apa rugi nih? Cuan atau enggak nih? Sehingga asuransi tidak bisa dibeli dengan motivasi seperti itu. Halo, selamat datang di Teras Ekonomi dan Bisnis. Karena hidup tidak selalu baik-baik saja, ada banyak risiko, terutama risiko kesehatan. Makanya kita butuh yang namanya proteksi atau perlindungan. Nah, di Teras Ekonomi dan Bisnis hari ini kita akan membahas tentang tips memilih asuransi agar kita tidak merasa zonk atau tidak merasa tertipu, terjebak memilih asuransi. Saya sudah bersama dengan narasumber utama kami, yaitu Mike Rini Sutikno, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi. Selamat pagi, Mbak Mike. Selamat pagi, Mbak Mega. Hari ini kita bahas tentang asuransi, sempitkan asuransi kesehatan. Pertanyaan basicnya, kenapa kita butuh asuransi kesehatan? Ya, saya setuju ya. Kita memang butuh asuransi kesehatan karena hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau apa yang kita rencanakan. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang terduga yang bisa menyebabkan kita mengeluarkan sejumlah besar uang secara dadakan gitu. Contohnya seperti musibah yang terjadi pada kesehatan kita atau pada diri kita ya. Seperti kecelakaan, sakit, apalagi di masa pandemi ini ya. Nah, kita tahu bahwa mungkin ada teman Anda ya, saudara Anda yang terkena terpapar virus COVID-19 dan kemudian harus dirawat dan biayanya menjadi besar sekali gitu ya. Nah, itu kalau kita keluar dari kita keluarkan uang kita dari tabungan kita, berarti aset investasi kita atau simpanan kita habis hanya untuk biaya itu saja. Karena itu kita butuh asuransi jiwa sehingga ketika kita terjadi risiko kesehatan pada diri kita, kita membayar sejumlah besar uang untuk biaya recovery lah gitu, untuk biaya pengobatan. Maka biaya pengobatan tersebut nanti akan diganti oleh pihak asuransi kesehatannya ya. Selama kita tentunya menjadi nasabah dari si perusahaan asuransi kesehatan. Nah, dengan demikian terhadap risiko kesehatan yang terjadi sebenarnya sudah ada solusinya, yaitu jika terjadi kerugian keuangan tadi di mana biaya pengobatannya diganti atau direimburse oleh si perusahaan asuransi. Nah, namun ketika kita mau meminta penggantian tersebut memang ada prosedur yang harus kita jalankan sebagai nasabah asuransi kesehatan. Baik, saya bisa simpulkan bahwa asuransi ini ibarat kita mentransfer risiko. Betul. Dengan membayar premi itu ya? Betul ya, jadi ketika kita menjadi nasabah asuransi kesehatan ya, kita itu berkewajiban untuk membayar sejumlah istilahnya premi atau biaya ya. Mengapa harus membayar biaya atau harus membayar premi? Karena kita pada saat nanti terjadi risiko kesehatan yang tidak tahu kapan akan terjadinya, maka premi yang sudah dikumpulkan itulah yang akan menjadi kewajiban bagi pihak asuransi untuk mengganti biaya pengobatan yang sudah diperjanjikan atau yang sudah disepakati di awal perjanjian dari asuransi kesehatannya. Jadi hubungannya antara si perusahaan asuransi dengan kita sebagai nasabah asuransi adalah salah satunya yang mengikat adalah pembayaran premi dari asuransi kesehatannya yang tertera di dalam perjanjian tertulis asuransi atau polis asuransinya. Jadi di dalam polis asuransi yang merupakan perjanjian itu tersebut bahwa jika Anda ingin mendapatkan uang pertanggungan atau biaya penggantian ya, kemudian disebutkan biaya penggantiannya apa, maka Anda harus membayar premi sejumlah sekian. Jika Anda tidak membayar premi asuransi kesehatannya, maka tidak ada klaim atau tidak ada biaya penggantian yang akan dibayar. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau kita belum pernah punya asuransi dan berencana membeli asuransi kesehatan, hal-hal apa, poin-poin apa yang harus kita pahami dulu agar kita ketika asuransi itu berjalan kita tidak merasa zonk atau merasa terjebak seperti itu, Bu? Ya, memang perlu diakui ya bahwa membeli asuransi itu harus dengan pengetahuan yang cukup lah gitu ya, pengetahuan yang cukup. Jadi karena itulah di dalam ketika membeli asuransi itu ada istilahnya masa tunggu 30 hari. Jadi nasabah, calon nasabah ini
dia akan diberikan semacam kalau investasi itu ada prospektus gitu ya. Iya. Nah, kalau ini perjanjian perjanjian pengajuan asuransinya yang perlu dibaca oleh nasabah ya sebelum pembelian asuransinya disetujui ya, sebelum asuransi kesehatannya itu aktif ya. Itu ada masa tunggu 30 hari ya. Nah, di situ yang harus kita perhatikan sebenarnya sebelum kita mengajukan atau mencari membeli asuransi kesehatan, pertama adalah kebutuhan kita terlebih dahulu. Jadi pendekatannya ketika membeli asuransi ini adalah secara perencanaan keuangan yang lebih holistik. Bukan kita fokus hanya pada produk asuransi kesehatannya saja ya, tapi lebih kepada kita kebutuhan kita sama kemampuan kita dulu. Benar. Karena kan ada premi yang dibayar nih. Kalau nggak ada premi, kita nggak bayar premi, ya kita nggak ada yang kita klaim gitu ya. Kebutuhan kita terlebih dahulu. Untuk kesehatan ini kita perlu kurang lebih begini. Kira-kira risiko kesehatan apa ya yang bakal muncul atau terjadi pada diri kita yang harus kita antisipasi nih jauh-jauh hari sebelum kejadian. Ya, tiap orang itu kondisi kesehatannya beda-beda, makanya kita perlu tahu riwayat kesehatan keluarga kita, riwayat kesehatan kita sendiri sebelumnya ya. Apakah kita misalnya kita perokok atau tidak, itu akan menimbulkan tingkat risiko yang berbeda gitu. Kita bukan perokok, tingkat risiko kesehatan kita mungkin lebih rendah daripada yang perokok. Kemudian juga gaya hidup, apakah kita penyuka olahraga yang ekstrim sehingga mungkin terjadi risiko kecelakaan lebih tinggi. Nah, itu juga perlu kita evaluasi gitu ya. Nah, jadi kondisi kesehatan kita sebelumnya, historikal dari keluarga kita ya. Misalnya kita mungkin rentan terhadap penyakit diabetes gitu, karena ada keluarga kita sejarahnya seperti itu, kemungkinan itu akan terjadi pada diri kita. Maka kita perlu mencari asuransi kesehatan yang juga mungkin mengcover penyakit kritis. Kalau tidak ada mungkin perlu ditambahkan ya. Yang dasarnya kalau asuransi kesehatan, satu, rawat inapnya ya. Kalau kita sakit, biaya rawat inap. Kedua, biaya pengobatan. Ketiga, biaya tindakan ya. Nah, setelah itu kalau perlu ditambahkan dengan penyakit kritisnya gitu. Jadi dasarnya adalah rawat inap, kemudian pengobatan, baru biaya tindakan operasi. Nah, ketiga yang saya sebutkan ini juga levelnya atau besar kecilnya beda-beda, tergantung kelasnya. Gitu. Balik jadi, lagi ya ke betul, kita, profil risikonya apa? Betul ya, sudah kita ketahui kita kebutuhan kesehatannya seperti apa, lalu kemudian kan kemampuan kita nih. Kalau kita jadi apakah kemampuan kita adanya di kelas nomor 1, kelas nomor 2, kelas nomor 3 atau kelas nomor 4 begitu ya. Nah, di situ kemudian baru nanti kita membayangkan kalau terjadi risiko kesehatan, maka yang harus saya ingat adalah saya bayar preminya atau saya di covernya di kelas atau di rencana yang level berapa gitu. Karena nanti pada saat kejadian, kalau misalnya saya salah kamar misalnya, ya harusnya di kelas nomor 2 tapi saya masuk kelas 1, maka nanti akan terjadi sedikit kesulitan pada saat klaim biaya pengobatan atau biaya penggantiannya gitu. Karena ada tidak pada kelas yang disebutkan di dalam perjanjian kontrak asuransi kesehatannya ya. Jadi itu kebutuhan Anda, kemudian berapa kemampuan bayar Anda untuk preminya, kemampuan finansial ya, kita disesuaikan. Lalu lihat perusahaan asuransinya. Ini kan sebelum membeli nih, baru deh kita window shopping nih. Ya kan banyak tuh situs pembanding. Ya, jadi jangan asal aja gitu ya. Kita lihat situs pembanding, bandingkan asuransi kesehatan A, B, C, D, E ya. Tuh. Kemudian juga habis itu agen asuransinya, biasanya ada yang asuransi kesehatan kita bisa beli langsung, contohnya seperti BPJS ya. Tapi ada juga yang melalui agen asuransi. Nah, gitu. ini yang banyak dispute itu kan yang memakai jasa agen ya, Bu. Tetapi balik lagi, tadi itu sebenarnya penjelasannya Ibu Mika kan sekaligus menjawab ini pertanyaan awam banget, Bu. Bahkan di kalangan teman-teman atau kolega tetangga saya juga banyak yang salah persepsi atas asuransi. Jadi begini, misalnya nih kita beli asuransi yang preminya 1 juta per bulan. Katakanlah ini sebagai contoh ya, Bu. Ternyata nilai plafon yang tertanggung adalah 100 juta yang tadi saya ceritakan itu, Bu. Nah, ternyata banyak yang orang-orang yang memahami, oh saya plafonnya 100 juta nih. Pokoknya kalau saya sakit apa aja
ditanggungnya 100 juta gitu loh. Ternyata kan di dalamnya tergantung kelasnya, tadi yang Ibu Mika kan bilang itu kan ada kelasnya. Ada, oh ini yang mana sih yang untuk perawatan berapa, yang untuk operasi berapa, itu plafonnya ada sendiri kan Bu. Itu yang harus dibaca detail oleh calon pembeli. Betul ya. Jadi istilah saya itu the devil is in the detail begitu Oh ya. iya, bener. Jadi memang ketika kita membeli asuransi kesehatan, ya mau tidak mau memang kita harus meluangkan waktu untuk memahami syarat dan ketentuan ya, mengetahui manfaatnya, ruang lingkupnya itu apa saja yang di cover ya. Kemudian syarat dan ketentuan ketika mengajukan klaim gitu ya. Ada syarat dan ketentuan loh, bukan prosedur. Prosedur berbeda lagi ya. Kemudian ada juga pengecualian ya. Nah, itu semuanya tertera di dalam perjanjian asuransi kesehatannya atau polis asuransinya. Contoh misalnya ya, bisa saja klaim tidak disetujui. Ya karena apa? Karena ada tunggakan misalnya. Jadi harus dipastikan bahwa polisnya aktif ya, premi sudah dibayar, tidak ada tunggakan. Kalau ada tunggakan biasanya tidak disetujui ya. Kemudian juga lihat kondisi dari kejadiannya gitu. Misalnya sebelumnya sudah 2 minggu yang lalu sudah mengajukan klaim, maka biasanya ada masa tunggu dari klaim terakhir gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang orang masyarakat itu tidak aware gitu loh ya, tidak tahu, memang betul tidak tahu gitu Yang ya. ujungnya merasa terjebak. Dikiranya bahwa setiap kali ada risiko ya Langsung. kemudian kita klaim itu akan disetujui, kan masih di cover. Tapi ada juga pasal atau klausula di dalam polis itu yang ada ini istilahnya itu masa tunggu. Masa tunggu aja ada beberapa jenis. Yang saya sebutkan tadi masa tunggu awal 30 hari sebelum Anda dan pihak asuransi menyetujui ini tanda tangan mengikat kontrak ya. Kemudian juga ada yang namanya prakondisi ya. Prakondisi itu jadi melihat apakah seseorang itu punya situasi kesehatan yang sudah existing gitu. Misalnya contohnya dia pernah terkena suatu penyakit kritis apa tapi sudah sembuh gitu ya. Maka ketika asuransi ini dibeli gitu harus ada masa tunggu gitu. Setelah polisnya aktif 2 tahun masa tunggu sampai dia terdiagnosa kembali. Nah, kalau di dalam masa tunggu itu terdiagnosa itu tidak di-cover. Kemudian hari terakhir masa setelah klaim terakhir ya. Tadi 30 hari baru bisa klaim lagi yang lain. Kalau masih 2 minggu nggak dibayar lagi. Iya benar. Jadi ini bisa saya simpulkan ya Bu, bahwa yang namanya kita beli asuransi bukan berarti kita mentransfer semua risiko yang ada dalam diri kita ke perusahaan asuransi. Tetap ada berbagi risiko ya, artinya ya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam polis itu. Ya, Cuma, ada itu tadi ya, ada syarat dan ketentuannya. Memang betul tidak semuanya, tapi setidaknya kita sudah mengantisipasi sebagian tertentu ya. Memang mindsetnya terlebih dahulu sih Mbak Mega. Kalau kita beli asuransi kesehatan ya, itu kita misal berpikiran nanti kalau terjadi musibah bencana yang menyebabkan saya harus dirawat keluar biaya sejumlah besar, itu pasti di cover gitu. Nggak mau tahu udah bayar kan, udah bayar terus pakai istilah bertahun-tahun lagi gitu. Dan emang bener kan kalau orang wajar dia kesal gitu ya, wajar udah jadi nasabah loyal bertahun-tahun bayar gitu, kok pas mau klaim nggak bisa gitu. Nah itu makanya the devil is in the detail gitu loh. Oke, baik. Iya sih, itu mengingatkan kita juga pada kasus yang beberapa waktu viral ya Bu, bahwa well educated, pejabat, ataupun siapa yang punya status sosial baik di masyarakat belum tentu loh menjamin seseorang itu memahami dengan detail produk asuransi yang dia beli, seperti itu ya Bu. Pertanyaan selanjutnya nih, ketika seseorang sudah merasa wah saya salah beli nih asuransi, ternyata yaitu dia terlambat menyadari analisis risiko yang ada dalam dirinya, dia terlambat menyadari profil keuangan finansial, kemampuan finansialnya dia. Sudah setengah jalan ya asuransinya, apa yang harus dia lakukan ketika dia merasa seperti itu, wah salah beli nih, kayak gitu, apa yang harus dilakukan Mbak?
Nah, dalam perencanaan keuangan memang ada evaluasi ya secara berkala. Minimum itu setahun sekali ya. Terutama kalau dalam asuransi kita punya terpapar risiko itu semakin kita bertambah usia itu terjadi peningkatan gitu, terjadi peningkatan risiko ya. Sehingga bisa jadi kebutuhan asuransinya bisa jadi bertambah, uang pertanggungannya bisa jadi ditambahkan begitu ya. Kemudian jika misalnya lifestyle kita berubah, kita pindah rumah aja ke negara tertentu misalnya, ya tingkat risikonya bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah gitu ya. Kita bermigrasi itu makanya harus ada evaluasi ya. Nah, ketika orang misalnya merasa aduh kayaknya salah beli nih, aduh kurang cukup gitu, itu ada sesuatu yang wajar. Jadi jangan merasa buru-buru ditipu gitu ya. Kan memang menjelaskan sebuah kontrak asuransi itu memang perlu waktu. Kalau kita tidak meluangkan waktu, maunya serba cepat-cepat, kita jadi tidak paham ya. Itu berarti kita menuai masalah gitu ya, bisa jadi nanti ada masalah di kemudian hari. Karena apa? Karena tidak cukup waktu untuk memahami gitu ya. Jadi kalau soal paham tidak paham, obatnya cuma satu, luangkan waktu untuk memahami begitu. Nah, kalau sudah terjadi kesalahan, memang mau tidak mau perlu diperbaiki ini misalnya jadinya seperti ini ya. Kalau kurang, maka bisa ditambah manfaatnya. Ditambah manfaatnya berarti Anda mungkin harus menaikkan preminya ya. Jadi misalnya dari kelas 1 ke kelas 2 ya, jadi bisa dirubah polisnya ya. Bisa dirubah polisnya, bisa berarti begini, polis yang lama ditutup ya, kemudian beli polis baru, itu seperti itu. Pada umumnya yang terjadi begitu. Jarang jadi polis lama ditutup. Istilahnya kalau Anda misalnya merasa kurang, merasa asuransi yang Anda miliki ini kurang tepat ya. Kemudian Anda mendapat penawaran yang lebih bagus ya, yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Caranya yang lama bisa ditutup, beli baru, atau yang lama tetap dipertahankan, yang baru dibeli gitu. Jadi komplementer, melengkapi. Ya, manfaatnya kalau begitu jangan dua-duanya sama. Iya, gitu. yang saling melengkapi. Tetapi Betul. itu kan artinya kita bicara contoh spending, misalnya ya, punya asuransi BPS juga, iya, punya asuransi swasta juga, itu kan dua. Oh iya, contoh sederhananya itu ya. Betul. Satunya yang mudah, satunya lewat agen. Tetapi gini, Bu Mika, ini kan tadi ngomongin berarti kan masalah budgeting. Betul. Beli asuransi itu berapa persen dari pendapatan bulanan kita sih yang bijak seperti itu? 5-10%. Ya. 5-10%. Begini ya, kenapa perlu ada budget? Saya setuju sekali. Karena kebutuhan kita kan bukan cuma asuransi aja. Iya. Dan kita dalam berasuransi juga menurut saya tidak perlu paranoid lah gitu. Ya, aduh harus preminya besar nih supaya segala semacam ditanggung gitu. Kita itu masih ada mempersiapkan dana pensiun, mempersiapkan dana pendidikan anak. Ya, dua hal itu aja sudah bisa mengambil jatah kurang lebih minimum 10-30% dari penghasilan kita. Kemudian belum lagi biaya hidup kita. Yang saya lihat kalau rata-rata orang Indonesia jarang setengahnya dari gaji. Kadang bisa 80%, 90% dari gaji gitu. Terus masih harus bayar cicilan. Aduh. Ya, jadi memang asuransi itu diberi seperlunya ya. Harus punya untuk mengantisipasi jika terjadi risiko-risiko, ya risiko jiwa, risiko kesehatan, risiko pada harta benda. Dan kebutuhan asuransi juga bukan asuransi kesehatan saja kan. Total 5-10% itu untuk keseluruhan ya. Kalau misalnya memang kemampuan Anda lebih tinggi, Anda mau lebih besar boleh. Tapi intinya harus sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan sampai berasuransinya optimal, tabungan dan investasinya enggak lagi. Punya. Iya, misalnya kita asuransi kesehatannya optimal, ternyata kita harus ngedong, ada asuransi properti kita, asuransi kendaraan kita, kan belum lagi ini masalah budgeting lagi kan, Bu Mika. Nah, ini beralih lagi masalah budgeting. Tetapi masih berhubungan dengan asuransi. Mindset, kita bicara mindset. Mindset masyarakat Indonesia adalah tidak mau kehilangan uangnya saat membeli produk perlindungan. Kalau kita beli asuransi kan, kalau misalnya kita tidak pakai ada expired, ya sudah hangus-hangus saja kan. Dari sinilah, dari mindset inilah 20 tahun yang lalu, akhirnya industri asuransi melahirkan produk yang namanya unit link, asuransi berbalut investasi. Itu beda lagi Mbak Mika. Ini apa yang harus kita
ini agen nawarinnya nggak asuransi murni nih, ternyata nih agen nawarinnya berbalut investasi. Secara awam, apa yang perlu dipahami ketika agen menawarkan asuransi berbalut investasi itu? Ya, jadi memang di dalam produk asuransi, ya asuransi jiwa itu memang ada istilahnya asuransi yang ada nilai investasinya ya atau unit link itu. Nah, ini memang banyak sekali ditawarkan oleh agen asuransinya. Nah, saya kira begini, kebutuhan atau masyarakat Indonesia kebutuhan asuransi itu ya saat dia membeli asuransi memang karena mungkin tingkat literasi yang belum cukup ya sehingga merasa rugi gitu ketika membeli asuransi jiwa. Ini kan kaitan dengan unit link ya. Unit link kan pada dasarnya asuransi jiwa yang ada unsur investasinya ya. Kalau tidak terjadi risiko maka uang saya hangus. Risikonya kan meninggal dunia. Emangnya Anda mau meninggal dunia? Itu satu. Jadi ketika membeli asuransi jiwa itu motivasinya kurang tepat. Masih seperti kayak orang beli investasi. Ya. Untung apa rugi nih? Cuan atau enggak nih? Sehingga asuransi tidak bisa dibeli dengan motivasi seperti itu, ya. Kalau untung itu berarti Anda menginginkan terjadinya risiko dong, karena Anda bisa klaim kan. Benar. Nah, padahal risikonya meninggal dunia. Pertanyaannya Anda mau memang meninggal dunia gitu. Yang diutamakan ketika kita membeli asuransi jiwa adalah sebenarnya bagaimana meminimalkan, mengantisipasi risiko atau dampaknya jika risiko itu terjadi. Nah, ya, asuransi jiwa kan dibeli kalau terjadi risiko meninggal dunia pada si pencari nafkah, ya. Sehingga ada uang pertanggungan yang bisa diberikan kepada ahli warisnya, contoh anaknya, istrinya, suaminya, sehingga mereka bisa melanjutkan hidupnya. Walaupun penghasilan utama keluarga tersebut terhenti gitu, ya. Itu risikonya ya, sehingga asuransi jiwa murni sebenarnya sudah cukup untuk itu. Nah, namun masyarakat Indonesia memang kalau tidak terjadi risiko hilang dong uang saya, sehingga muncullah asuransi unit link tersebut ya yang ada unsur investasinya. Benar. Nah, kalau dilihat sebenarnya kebutuhan orang itu pada ketika begini, masalah risiko itu bukan karena dia hidup terlalu pendek ya, bisa juga hidup terlalu panjang. Hidup terlalu pendek, maksudnya terjadi risiko meninggal dunia, maka tanggungannya dia, anak-anaknya dia, ya itu bisa kehilangan sumber nafkahnya. Ya. Nah, ada juga suatu risiko di mana seseorang atau sebuah keluarga bisa kehilangan sumber penghasilan tanpa harus ada risiko meninggal dunia. Contoh, terkena risiko penyakit kritis sehingga dia tidak mampu bekerja, ya kan? Atau PHK mungkin? PHK bisa juga ya. Nah, ini perlu dibahas satu persatu. Tanpa risiko meninggal dunia dia tetap perlu asuransi jiwa. Kenapa? Gitu ya. Karena bisa jadi ketika dia walaupun tidak meninggal dunia tapi tidak mampu lagi bekerja, siapa yang bayar biaya hidup keluarganya selanjutnya? Nah, karena itu tetap ternyata dibutuhkan suatu uang pertanggungan, suatu dana santunan yang terjadi kalau terjadi risiko ketidakmampuan bekerja. Jadi apa yang di-cover sebenarnya? Risiko kehilangan penghasilan karena satu meninggal dunia, yang kedua karena ketidakmampuan bekerja. Itu bisa di-cover oleh asuransi jiwa. Tetapi risiko yang kedua, tetap hidup tapi tidak mampu bekerja, itu tidak bisa di-cover oleh asuransi jiwa murni. Tapi mungkin bisa di-cover oleh asuransi jiwa yang ada unsur investasinya. Investasi unit link itu tadi. Betul ya. Jadi ketika dia terdiagnosa penyakit kritis, biasanya asuransi jiwa unit link itu tidak hanya mengcover asuransi jiwa, tapi di situ bisa ditambahkan ada ada misalnya dana kesehatannya, santunan kesehatan, santunan penyakit kritis ya. Karena dia hibrida. Si hibrida itu artinya berbagai macam manfaat dalam satu produk. Kalau asuransi jiwa kan satu manfaat, yaitu mengcover risiko kematian saja. Kalau unit link itu dia macam-macam yang bisa ditambahkan di situ, gitu ya. Nah, problemnya kalau seseorang hidup lebih lama daripada sumber nafkahnya dia, itu kan masalah gitu. Ya. Karena itu tetap seseorang itu harus punya investasi. Nah, masalahnya orang Indonesia nih ya. Mindset lagi nih. Tidak mengutamakan investasi. Jadi kalau terjadi hal seperti itu, kalau tidak dipaksa gitu ya,
tidak dipaksa berinvestasi, enggak investasi juga, nggak nabung juga. Kalau polis asuransi ya, kalau Anda nggak bayar nih ya, nggak bayar premi, maka kontrak asuransinya putus, uang Anda tuh hilang gitu. Iya. Jadi kayak orang dipaksa kan? Iya. Nah itu yang membuat kenapa masyarakat Indonesia akhirnya memang banyak yang tertarik atau banyak yang memilih unit link ini ya. Oke. Bukan semata-mata karena ada nilai investasinya, Oke. tapi ada dorongan psikologis gitu Iya, ya. benar. Ada motivasi urgensi. Waduh, kalau nggak bayar kontraknya putus nih, uangnya hilang kan gitu. Kalau asuransi murni, udah pasti uangnya hilang kalau nggak terjadi risiko. Oke. Gitu. Jadi ada berbagai sisi yang harus diperhatikan gitu. Ketika dalam seseorang secara psikologis, apakah asuransi jiwa saja atau saya orangnya udah disiplin belum sih ya nabung? Karena kalau kita asuransi kesehatan kita harus disiplin juga untuk menabung dan investasi. Tapi kalau Anda nggak disiplin, Anda mau dalam satu produk itu ada manfaat asuransi, proteksi dan investasi, mungkin unit link cocok untuk Anda. Ini menjelaskan siapa yang bisa beli asuransi murni saja, siapa yang bisa beli produk berbalut investasi itu ya, Bu. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih, ini kan unit link banyak banget keluhan ya. Sedang booming juga ini keluhan. Jadi misalnya nih, teman saya, kolega saya juga banyak sih Bu, yang merasa, oh ini janji agen asuransi ini dulu jual unit link, pokoknya di tahun kelima saya dapat investasi 50 juta yang bisa saya ambil. 10 tahun kemudian saya dapat investasi yang bisa saya ambil adalah 150 juta. Pada kenyataannya di hari H menarik uang investasi itu, uangnya nggak sebesar yang dijanjikan oleh agen. Nah, masalah seperti ini biasanya terletak di mana sih, Bu? Oh, jadi begini Mbak Mega ya, orang menganggap itu bahwa proyeksi berapa uang yang didapat itu adalah sesuatu janji yang sudah fix gitu. Padahal itu kan baru proyeksi, asumsi. Asumsi itu orang masih belum bisa membedakan mana asumsi mana janji. Jadi yang namanya investasi di dalam asuransi itu kebanyakan orang yang belum paham, jadi dianggap seperti deposito. Kalau kamu taruh deposito, kamu taruh 10 juta, bunganya katakan 5%, udah jelas dong yang didapat di akhir bulan itu berapa. Iya. Itulah yang namanya instrumen pendapatan tetap. Obligasi juga begitu. Deposito kita beli obligasi, juga taruh 5 juta, bunganya katakan 7%, ya selama setahun, kita udah tahu tuh yang bakalan kita dapat bulan depan itu berapa. Pasti. Nggak ada yang nggak pasti di situ, itu pasti gitu. Ya, tabungan juga demikian. Itu namanya instrumen pendapatan tetap, fixed income. Asuransi yang ada unsur investasi di dalamnya, investasi yang di dalamnya itu bukan deposito, bukan juga obligasi, tapi biasanya yang dipakai adalah reksadana. Jadi dia tidak memberikan pendapatan tetap yang pasti. Dia pertumbuhannya itu fluktuasi. Tergantung kadang naik, nilai kadang aset turun. yang dibeli. Ya, makanya ketika membeli unit link di awal, itu agen asuransi dia memberikan ilustrasi investasi. Ilustrasi, bukan perjanjian polis ya, kontrak. Bedakan ilustrasi dan perjanjian polis. Beda jauh itu ya. Kalau perjanjian itu udah mengikat gitu. Iya. Sama kayak kita Betul. deposito dapat sertifikat deposito, Iya. ya. Itu polis kalau dalam asuransi. Tapi ilustrasi investasi itu hanya proyeksi, kira-kira kalau skenarionya bahwa ekonomi bertumbuh, maka kira-kira yang akan Anda dapat segitu, kira-kira. Ya ini menarik sih, tetapi kan gini Bu Mika, pada kenyataannya kan banyak masalah ya yang muncul karena ilustrasi itu. Kalimat-kalimat apa dari agen yang harus kita cross check ulang bahwa itu adalah ilustrasi. Jangan sampai kita agennya juga dikejar target, karena kita tahu juga Bu bahwa agen dapat 30% dari produk yang dia jual. Artinya ketika dia berhasil menjual satu produk aja 30% masuk dia loh. Itu kan nilai yang besar. Saya sih melihat fenomenanya bahwa kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke nasabah, tidak bisa menyalahkan sepenuhnya perusahaan asuransi, tetapi letaknya di agen ini, Bu. Jadi kalimat apa yang diucapkan agen yang harus kita cross check ulang.
Biar kita jangan sampai, wah ini nih dulu saya beli sama si agen ini, dia dapat bonus dari perusahaan asuransinya pesiar ke Eropa, sedangkan investasi gue ambles, kayak gitu loh Bu. Kalimat-kalimat apa yang harus kita cross check kayak seperti itu. Jangan sampai kita terbujuk janji manis seperti itu loh Bu. Memang kita dalam memilih agen asuransi ya perlu selektif ya gitu, perlu selektif ya, terutama tentunya kita ingin asuransi yang kita beli itu memang optimal buat kita. Nah jadi ketika dalam hal menerangkan ya, mempresentasikan, menjelaskan lah mengenai fitur, manfaat ya, itu memang harus sedetail mungkin ya. Sebenarnya kita bisa cross check begini sama agen asuransinya ya. Satu, sebagai seorang agen asuransi seharusnya dia kan ada standarisasi dalam bagaimana menjelaskan ya, sehingga di situ ada kompetensi, nggak bisa sembarangan orang menjelaskan karena produknya juga cukup produk kepercayaan rumit, lah ya, produk ya, keuangan kan betul. berbicara trust. Ya, produknya cukup rumit untuk dijelaskan, jadi memang harus dijelaskan sama orang yang punya base kompetensinya ya. Seorang agen asuransi tentu harus punya base kompetensi. Biasanya dia ada lisensi. Ya kita tanya, ada punya lisensi, udah sampai mana lisensinya dia ya. Lisensi gitu. Jadi pertama. lisensi, jadi setidaknya dari, kalau nggak salah dia sudah lulus ujian sebagai AAJI ya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ya. Dia harus berlisensi. Jadi dia sudah melalui sejumlah training, dan dia punya pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar yang cukup ya. Kemudian juga kita boleh juga cross check, Anda sudah punya produk ini belum? Oh benar. Itu yang paling mudah ya. Anda gimana? Tanya langsung pengalaman dia ya. Ya kalau saya ya, Iya. saya pilih agen asuransi yang memang juga punya. Jadi saya pengen tahu pengalamannya dia, sudah pernah klaim atau belum, begitu ya. Kan jadi menjual orang, saya biasanya menjual sesuatu yang sudah saya pernah pakai. Termasuk saya misalnya menasehati keuangan ya. Segala nasihatnya saya praktekkan dulu kan, baru berhasil atau ada kendala, baru itu yang saya sharing ke klien saya, ke nasabah saya. Demikian juga seorang agen asuransi. Itu kalau dari saya, mungkin masyarakat boleh juga pakai tips seperti itu. Tanya ke agen asuransinya udah punya atau belum. Itu kalau saya ya, gitu ya. Kemudian juga biasanya kalau saya nih ya, saya pasti nomor teleponnya dia lah. Gitu ya, yang harus saya punya itu kalau dalam hal saya memilih seorang agen asuransi ya. Kemudian kalau tadi pertanyaan Mbak Mega, kata-kata apa yang harus kita cross check ya. Satu, asumsi return investasi dalam ilustrasi ya. Ini karena konteksnya tadi kekecewaan bahwa nilai investasi yang dijanjikan gitu ya, dijanjikan padahal itu ilustrasi. Dijanjikan itu seperti sudah fix, padahal itu sekali lagi instrumennya itu bukan instrumen pendapatan tetap yang sudah pasti. Instrumennya adalah instrumen pertumbuhan reksadana ya, yang nilainya itu berfluktuasi. Nah berarti asumsi fluktuasinya atau asumsi return on investmentnya, asumsi pertumbuhannya yang harus kita cross check. Biasanya di dalam ilustrasi ada 3 asumsi. Asumsi yang konservatif, yang moderat, atau yang agresif. Jadi ada 3, betul ya. Nah, itu skenarionya bisa terjadi 3 hal ketika Anda dipersembahkan ya, diperlihatkan, disodorkan ilustrasi. Maka yang terjadi itu bisa 3 skenario. Skenario pertama adalah bisa terjadi asumsi yang paling konservatif, yang paling rendah. Jadi rendah, sedang, tinggi. Bisa terjadi yang sedang, bisa terjadi yang tinggi gitu ya. Nah, biasanya di awal nasabah diberikan pilihan. Anda mau investasi dengan asumsi yang rendah, sedang, atau tinggi. Mungkin itu nanti akan berpengaruh terhadap pilihan investasi reksadananya, mau dibelikan reksadana jenis apa gitu ya. Nah, kalau asumsinya rendah, itu pun belum kepastian gitu. Dia masih akan berfluktuasi, tapi tidak terlalu lebar gitu fluktuasinya. Kecuali Anda pilih asumsi yang agresif,
ya. Bisa jadi di situ dikatakan 20% per tahun, nanti 10 tahun lagi. Kebayang misalnya Anda dapat berapa miliar, ya. Tapi 20% itu masih bisa berfluktuasi lagi gitu. Kadang mungkin dalam setahun ada tahun di mana cuma 15%, ada tahun di mana 30%. Namun secara rata-rata mungkin berkisar 15 sampai 20%. Oke. Ya. Menarik. Jadi harus di cross check asumsi konservatif, moderat atau Agresif. agresifnya, ya. Oke. Dan dicek lagi kalau instrumen yang konservatif, ya, itu apa saja sih? Underlying asetnya apa aja? Betul. Dan kita cocokkan lagi yang konservatif Oke. biasanya reksadana pasar uang. Rata-rata saat ini misalnya Obligasi. 8%. Oke. Nah, yang dia ilustrasikan di situ sama nggak dengan benchmarknya atau dengan standarnya, gitu itu yang harus kita cek. Oke. Kalau dia tidak sesuai dengan benchmarknya atau tolak ukurnya, nah kita perlu pertanyakan. Kita bisa tanya langsung nggak sih ke perusahaan asuransinya kayak gitu? Bisa, tapi pertama terlebih dahulu yang menjelaskan, Anda dapat dari mana asumsi Asumsi ini? itu. Ha-ha. Kok agresif bisa 30%, saya cek cuma 20% 10 tahun terakhir Oke. ini. Oh saya pakai 30 tahun terakhir, ya beda dong. Saya Iya, kan iya, mau iya. invest 10 tahun, bukan 30 tahun. Asumsinya harus tepat gitu, Oke. berdasarkan data. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah masyarakat punya keterampilan menganalisa gitu? Iya. Cek and recheck gitu. Iya, ada willingness-nya untuk itu kan kadang suka kayak males. Tapi itu pesan moralnya menarik banget sih Bu Mika, bahwa ya kita mau nggak mau kalau beli produk keuangan teliti, please. Kalau nggak paham juga nanya. Kalaupun kita mengeluhkan ini bahasanya rigid banget sih, bahasanya rumit, ya please tanya ke ahlinya seperti itu ya. Dan Bu Mika, ini kan masalah agen ya tadi ya. Ada banyak karena bujukan 30% itu untuk agen, banyak juga teman-teman kita berlomba-lomba untuk menjadi agen. Kadang kita beli atas rasa ketidakenakan. Aduh gitu. Bijak nggak kalau kita beli produk asuransi, itu kan teman kita sendiri, kita udah kenal, nggak mungkin lah dia. Padahal ya ujung-ujungnya pas dalam hati yang hati kecilnya bilang, aduh dia kayaknya kurang fluent ya untuk menjelaskannya. Ini gimana ya Bu? Paling bijaknya seperti apa memilih agennya? Oke. Kita yang pasti membeli asuransi sesuai kebutuhan dulu ya, sesuai kebutuhan. Kemudian kita hitung kira-kira uang pertanggungannya atau santunannya atau manfaatnya sebesar apa yang kita butuhkan. Kemudian kemampuan bayar kita, jadi harus disesuaikan. Maunya besar tapi kemampuan bayarnya kecil, ya nggak bisa juga ya. Gitu. Nggak mungkin lah. Oke, jadi proses itu harus dilewati dulu. Tinggal kita membeli produknya dan agen asuransinya ya. Memang yang terutama agen asuransi di mana kita membeli asuransi itu harus orang yang bisa kita hubungi saat kita memang betul-betul urgent gitu ya. Saat kita nggak ngerti tapi kita harus klaim, kita nggak ngerti bagaimana caranya, dia bisa dihubungi kapan aja. Nah, itu memang sebenarnya kita bisa tanya. Jadi dalam membeli agen asuransi kita bisa begini, kita memilih berdasarkan rekomendasi teman gitu ya. Kemudian kalau rekomendasi teman kan kita bisa tahu orang ini dia dalam memasarkan atau dalam melayani nasabahnya itu seperti apa. Kita telepon kliennya udah siapa aja, boleh nggak saya tanya-tanya gitu ya. Kalau dia sangat transparan boleh ya, itu bagus, sudah indikasi yang bagus. Kemudian kalau Anda merasa agen asuransi Anda kurang fluent gitu ya, kurang lancar atau kurang jelas dalam menjelaskan, yang pertama Anda memang bisa mengganti mencari lagi. Atau yang kedua, biasanya seorang agen asuransi itu dia ada supervisornya. Ya, kalau dalam pengalaman saya, kalau si agen asuransinya dia kurang mampu menjelaskan ya, karena mungkin pertanyaan saya sangat detail gitu ya, biasanya nanti di cover oleh si supervisornya ya. Kalau dulu biasanya tatap muka, kalau sekarang memang virtual. Jadi tanya ada supervisornya nggak yang bisa menjelaskan. Itu salah satu cara mengantisipasi mengenai bagaimana kita lebih yakin ya dalam kita membeli asuransi yang sudah kita pilih ini, dan lebih yakin lagi terhadap agen asuransi ya maupun si perusahaan asuransinya. Jadi kita harus lihat bahwa si agen asuransi ini bukannya satu orang tapi tim. Nah gitu. Kebanyakan orang memilih agen asuransi itu dalam persepsinya dia adalah seorang individu. Kalau saya ngelihat timnya siapa? Karena agen asuransi ini adalah dia bernaung di bawah perusahaan penjual
agen perusahaan, agen asuransi juga gitu. Oke. Ya. Nah, di situ kita lihat timnya di mereka seperti apa gitu. Ya, jadi kalau dia tidak bisa mengcover, mungkin ada supervisornya yang bisa menjelaskan. Pertanyaan terakhir Bu Mike, balik lagi masalah analisis financial kita. Ketika kita dihadapkan pada blur nih, asuransi blur, unit link lebih blur karena lebih rumit juga kan. Bijakkah kita ketika membuat proteksi diri kita, oke saya nggak beli deh asuransi, tetapi saya beli emas sesuai dengan nilai polis bulanan yang saya bayarkan. Jadi misalnya nilai polisnya per bulan adalah 1 juta, 2 juta, ya udah saya beliin emas seharga 1 juta, 2 juta. Itu bijak tidak? Nah, gini Mbak Mega, tidak semua risiko kesehatan, risiko jiwa, risiko harta benda di-cover oleh asuransi dengan berbagai jenisnya. Ada berbagai risiko dalam kehidupan ini yang tidak bisa di-cover oleh asuransi ya. Jadi memang kita tetap butuh dana tunai. Contoh misalnya kita kena PHK atau terjadi risiko kerusakan pada rumah kita atau harta benda kita yang tidak tertera di dalam polis. Jadi harus keluar dari kocek sendiri. Demikian juga misalnya kalau kita klaim asuransi kesehatan, tapi masa tunggu klaimnya masih lama. Padahal kita sudah mesti harus keluar biaya gitu ya. Nah itu memang harus kita sediakan uang tunai kita sendiri. Obatnya itu dana darurat. Emas yang tadi dibeli bisa berfungsi sebagai dana darurat. Hanya kalau untuk tujuan mengantisipasi risiko dengan dana sendiri ya. Jadi ini salah satu strategi bagaimana kita mengantisipasi risiko. Yang pertama kita bisa transfer biayanya ke si perusahaan asuransi. Atau yang kedua kita bisa tanggung sendiri sejumlah tertentu ya. Kalau kita mau tanggung sendiri karena memang tidak semua risiko bisa di-cover oleh asuransi ya. Maka dia perlu dana simpanan ini berupa setara tunai. Nah, kalau emas itu dia nilainya bisa berfluktuasi. Bisa jadi kalau pada saat kita butuh nilai jualnya lebih rendah daripada nilai belinya, kita mengalami kerugian ya. Nah, jadi memang emas itu bisa dibeli tapi untuk tujuan investasi yang sifatnya itu menengah ke jangka panjang. Jadi dia akan baik kalau di atas 3 tahun. Sementara kalau untuk tujuan antisipasi risiko, risikonya bisa datang besok. Kita nggak tahu kapan. Nah, karena itu yang lebih cocok memang yang setara dengan tunai. Contoh ya, seperti deposito atau reksadana pasar uang atau tabungan ya, itu 3 itu. Baik, menarik banget sih. Ini baru asuransi kesehatan ya Bu. Belum asuransi yang lain-lain kita ngobrol nih ya. Iya. Tapi oke, kita selesai dulu di sini diskusinya biar ada seri selanjutnya nih tentang produk-produk keuangan lain yang bisa kita pahamin. Terima kasih, saya Diah Megasari Anjaya, produser Kompas Bisnis sekaligus Bisnis Talk, pengampu program Teras Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih terhadap narasumber saya, Ibu Mike Rini Sutikno, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya yang bebas, Anda boleh komentar di YouTube. Kita mau bahas apa sih? Mau dari yang serius, mau yang dari yang kehidupan kita sehari-hari menyangkut cuan, rugi, atau apa antisipasinya risiko ya Bu. Silahkan komen dengan bijak. Kompas TV akan tetap terpercaya. Terima kasih.